Tapi pas di jembatan itu ngelihat sosok-sosok itu. Sosok lihat. Ya sejelas tadi ya berarti Iya. ya. Itu pada apa bahasanya? Ningkring ya. Iya, Ningkring pada nangkring di area jembatan. Iya. Tapi Di jarak sekitar 10 meter itu masih kelihatan. Tapi iya. kalau udah mau deket pasti loncat. Tapi tadi kalau kita ngomongin sejak awal nggak begitu, tapi ketika ini ngomongin yang dekat langsung ada ya. Langsung ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di Ayung Horror Stories. Ada ganti nama lagi. Kemarin kisah Tanah Tua, sekarang Ayung Horror Stories. Semoga ucapannya benar. Harapannya ya sesuai dengan namanya. Kita kan menceritakan cerita-cerita horor ya, agar lebih mengena aja seperti itu. Gimana kabar-kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bahagia. Itu di luar ada suara orang batuk. Tadi juga ada suara kendaraan lewat karena ini di depan rumah bukan di studio. Mohon maklum. Ada sebuah cerita yang kaitannya sama malam ini. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Dan saya ambil video ini sekitar jam 1 malam. 1 malam ya? Ada Iya. jam 1 ya? Jam 1. Iya, kalau dulu di jam segini itu lagi sepi-sepinya, apalagi Jumat Kliwon, zaman-zaman belum ada lampu. Saya ngalamin zaman itu, kata orang namanya generasi emas, ngalamin perpindahan zaman lah ya. Tapi kalau sekarang kan malam Jumat Kliwon justru ramai sekali, karena banyak wirawiri orang ngaji, orang ziarah, dari kampung A ke kampung B, dari kampung B ke kampung A, ke makam-makam tertentu, ke majelis-majelis tertentu. Akhirnya sampai pagi pun suara kendaraan tuh, seperti tadi aja suara kendaraan itu masih rame. Nah, langsung saja, ini ada cerita dari Mas Budi menceritakan sebuah kejadian horor yang dialami oleh uaknya. Sebut saja namanya, uaknya itu namanya Wakrun lah ya. Wakrun itu ya namanya orang kampung, kerjaannya juga nggak ikut-ikutan kayak yang lain yang merantau, dagang. Orang Tegal kan kebanyakan dagang lah ya, wartegan. Kalau nggak warteg ya ikut dagang lah seperti itu, atau jualan apa aja, yang penting ke Jakarta wis. Yang namanya ngasep usaha orang sini ya pasti ke Jakarta. Paling yang udah tuwir-tuwir, udah tua-tua baru nyawa. Nah, ini Wakrun itu termasuk orang yang nggak pede ke Jakarta. Dia takut lah pokoknya. Jangankan ke Jakarta yang gambarannya ada Monas yang di TV itu ya, TV dulu itu kan gambarnya Monas, ada mobil-mobil banyak, itu paling rundak, paling nggak banget lah ya. Dia itu jangankan ke Jakarta yang macet-macet, yang banyak orang, banyak kendaraan seperti itu, di sini ada truk lewat aja takut. Ya dulu kan ada isu bedogan ya. Bedogan. Iya, kalau isu bedogan itu teman-teman, bedogan itu adalah sebuah nama yang diberikan untuk para penculik, ya kan? Iya, Loh? betul. Iya, kalau di sini Tapi itu dulu identik itu pakai mobil apa itu, jeep ya. mobil jeep ada, Mobil jeep terus ada. mobil truk Truk. kayak semacam truk dam. Konon katanya mereka itu nyulik-nyulik anak-anak, terus nanti katanya ditampung, disembelih. Kalau enggak ini apa, kepalanya buat ganjel jembatan, ya kan, buat tumbal proyek lah seperti itu. Tapi isu-isu itu juga ya sebenarnya cuma isu aja mungkin, karena di satu wilayah di kampung saya sama di kampung yang dekat kota beda. Kalau sekitar Adiwerna, bedogan itu katanya ini semacam orang itu jalan kaki kayak pemulung terus bawa karung. Itu nanti nyuliknya pakai karung, beda-beda. Kalau beda versi, kalau di sini itu kebanyakan ya tadi bawa mobil jeep Willys ya. Iya, Willys. Yang hijau itu rupa-rupanya isu tersebut udah cukup lama, entah yang memulai itu siapa, tapi ngedistract menjadi momok menakutkan bagi bocah-bocah kecil di kala itu. Sampai di masa saya itu Wakrun kan jauh sebelum saya tuh. Akhirnya Wakrun, jangankan saya mau ke Jakarta yang banyak truk, di sini truk satu aja saya udah takut banget. Akhirnya Wakrun memilih untuk tetap tinggal di kampung, nyambut gawe, kerja sebagai tukang macul kalau ada kuliah.
kalau ada orang yang membutuhkan jasa dia untuk macul. Kadang-kadang kalau misalnya waktu senggang dia itu paling nyari kayu bakar. Kalau dulu itu kan ya adanya paling keren ini ya kompor minyak tanah, nyari kayu bakar atau enggak kuli macul. Tapi kalau lagi pas dia ngalami cerita horor ini, dia itu lagi bener-bener vakum dari pekerjaan. Jadi waktu itu kemarau agak lama, jadi nggak bisa kuli macul. Kalau kayu banyak, tapi orang kan karena memang kering, kayu banyak, yang ngejual kayu banyak dia nggak dapat uang juga. Itu pusing 7 keliling, apalagi dia itu sudah punya istri, udah ada anak kecil itu umur 1 tahun. Nah, dalam pusingan tersebut dia tuh pengen cari penghasilan apa ya. Nah, sore hari menjelang maghrib kedatangan teman, sebut saja namanya Tarmidi lah ya. Tarmidi itu angkatannya Wakrun, segitu usianya. Ya mungkin zaman-zaman itu sekitar 27 atau 28 tahun. Krun, lagi apa Krun? Krun lagi ngapain? Ngegater. Kamu gak ada rokok? Rokok. Dikasih rokok. Ini dipikir-pikir jangan-jangan Tarmidi ini habis dapat SDSP. Ya. Kalau dulu kan ada SDSP ya. SDSP, iya benar. Itu panjangannya apa sih? Sosial SDSP, sosial dana, sosial. Ini pokoknya itulah. Ya seperti itulah, resmi kan. Saya ini habis jual ikan, katanya seperti itu. Loh, jual ikan gimana? Ya dulu ini lihat. Itu di dalam karung. Ya dia datang itu juga biasanya kan pakai sarung. Kalau sini ngomongnya gubet bendola. Kalau sininya kan ada benjendolannya. Itu kok datang pakai celana pendek komprang terus kaosan, cuman kaos itu tanpa lengan tapi ada sarungnya dilipetin di sini kan, di leher. Itu bawa karung, pas dibuka karungnya di dalamnya itu isinya apa, isinya itu ternyata jala. Loh, kamu mau jala? Nah ini duit saya bisa beli rokok, bisa buat beli mbako itu dari nyari ikan semalam. Saya udah hampir mau seminggu sering ke kali, katanya seperti itu. Kebetulan kampung kami kan banyak sungai, ada sungai besar. Ini kalau misalnya nanti kameranya saya liatin ke arah kanan, jaraknya paling ada 10 meter lah dari sini. Terus belum lagi kali-kali kecil percabangannya yang ke arah irigasi sawah itu. Nah, temannya Wakrun tadi, Tarmidi, saya jaringnya nggak di sini, kalau di sini mah dalam banget, nggak bisa dijala, apalagi kan ini malam. Sampai jalannya malam? Saya jalannya malam. Ya di mana? Katanya dekat pintu air gede itu, dekat bendungan Sudapurna katanya. Di sana kan ada pintu seng namanya ya. Iya. Akhirnya, di situ tempat mananya? Itu yang buat mandi-mandian bocah katanya. Pangkokan ternyata itu dari dulu juga udah ada mau. Itu yang dari kecil itu ya, berarti yang sekarang itu buat mandi-mandian anak-anak. Di titik itu kan dulu itu buat kumpul ikan kalau malam dari arah irigasi, mereka nyari air baru lah dari kerucuk-kerucukan kayak semacam air terjun kecil itu loh, pada ngumpul di situ. Nah, Tarmidi itu jala di situ. Akhirnya kamu kalau mau, ayo kita jala di sana. Ya kalau misalnya nggak dapat buat dijual ya paling nggak buat lauk lah, lumayan daripada nganggur. Iya, nanti emang aku boleh ikut, tapi aku nggak bisa jala, saya nggak bisa jala, nanti tak ajarin. Nah, singkat cerita, si Wakrun itu ngomong sama istrinya, nah diizinin, kemudian kan jalanlah ke sana ya, jalan kaki. Dulu dari sini ke sana itu dekat. Sampailah kalau dulu di kali samping kita ini, kali namanya Kali Kemiri. Zamannya saya kecil aja, mungkin sampai sekitar tahun 2000-an lah ya. Itu kalau misalnya jalan terutama udah mendekati maghrib atau malam hari, mesti jenengan juga pernah ngalami ya. Itu pasti rame banget kali. Yaitu ramenya bukan rame orang pada di pinggir kali ada aktivitas di situ, enggak, tapi rame barang goib. Terus Ya kan, kalau kita lewat samping kali, apalagi di depan saya itu ya, dekat saya itu ada jembatan. Dari situ itu kedengaran sangat jelas suara sesuatu yang seperti orang jatuh gede
beleng, mesti ada suara seperti itu. Ini kan pernah dengar yang seperti itu Sering. oleh Mas Warmo kan, tempatnya juga di dekat kali. Nah itu kejadian yang sama di dulu itu Mas Wakrun itu bersama Tarmidi jalan sampai ke Bendungan Sidapurna sana. Itu berapa kali mendengar suara seperti orang jatuh. Apalagi dulu itu kan belum ada listrik ya, mereka jalan cuman pakai obor kecil yang dari ini bambu, pakai minyak tanah itu buat penerangan. Itu lewat kalinya juga karena memang gelap banget, itu bener-bener kalau berapa langkah ada yang loncat, semacam ada orang loncat lah, bener. Tapi mereka udah biasa ya. Kalau kata si Wakrun, kalau misalnya saya yang lihat juga saya mesti takut. Kita kan nggak ngeliat, cuman denger. Tapi memang secara fisik saya juga pernah ngalami waktu itu pulang dari ini latihan pramuka, karena mendekati maghrib saya lewat ini loh, pinggiran kali yang perpilan itu. Ya takut, udah mau maghrib banget kan, saya masih SMP kelas 2. Terus ada suara seperti itu, kebenaran bantaran kalinya emang lega, itu emang lihat bener-bener itu air itu seperti ada buih, sesuatu yang dijatuhkan gede gitu loh ya. Ada bekas seperti benda jatuh ya? Ada benda seperti bekas benda jatuh di air. Itu sepanjang kali tuh berapa kali ngalamin seperti itu. Nah Wakrun bersama Tarmidi ya untuk ngobati rasa takutnya mereka, paling biasa itu mah muncul sini itu sosok yang seperti itu biasanya muncul ya Mas. Muncul gitu. Namanya muncul. Nah nanti sosoknya seperti apa saya tanyain ke Mas Warmo wis lah ya. Yang jelas yang sering loncat-loncatan seperti itu orang sini itu ngomongnya beruncul kalau enggak muncul. Nah sampai mereka itu akhirnya sampai ke bendungan di titik yang mereka ingin ngejala ikan. Nah sampai sana si jala itu dikeluarkan sama si Tarmidi. Yuk mulai Krun katanya. Ya udah saya kan cuma nonton, kamu yang bisa jala ya monggo jala, saya ngeliatin aja. Ya wis kamu tungguin saya di atas. Jala per sekali itu sambil nyombong si Tarmidi. Mungkin itu mesti aku lihat di sini saya masih dapat banyak kayak kemarin. Oh iya coba saya mau lihat, saya nanti bantuin ngambilin. Iya tapi kalau misalnya dapat lele hati-hati, banyak lele Jawa, lele yang tajam kan durinya. Semuanya durinya juga tajam, maksudnya ada semacam, kalau kepatil itu bisanya nggak berbisa sih ya Mo ya. Ini kadang kalau yang berbisa itu kan namanya sembilang. Kalau ini memang kalau ini sering bikin klenger sih kalau kecucus itu loh. Ya nanti saya ambilin itu, tapi kamu hati-hati kalau misalnya dapat lele. Ya wis kan, ditebarlah jaring tersebut, jala tersebut, ditarik enteng banget, gak kayak biasanya. Itu Tarmidi nyampe, lu kok bisa sepi, kok nggak ada ikan sama sekali. Oh ngurui katanya sih, itu kan Wakrun ngomongnya kamu bohong, mana ada ikan, nyatanya kamu juga nggak dapat. Aku nggak, biasanya tuh sekali tebar itu dapat banyak banget, nyampe kiloan. Udah tebar lagi, diberesin itu loh, runtah-runtah sampah-sampah itu loh mau diberesin, ditebarin lagi set sampai 2 kali, tetap aja kosong. Itu akhirnya bengong kan si Tarmidi, kok kenapa ya ini kok nggak ada ikan sama sekali. Padahal yang aneh, ketika jala itu nggak ditebar, terus ini lampu itu kan didekatin ke air, itu ada buih-buih ikan, ada semacam ikan jumbul gimana sih, cepluk itu ada. Bahkan buah air yang gede kan berarti kan gede di situ. Itu mereka jadi bengong, bisa nih ya kata Tarmidi begitu, kenapa nggak masuk ke jala, kenapa jala saya kosong. Nah akhirnya kamu aja Krun, kamu siapa tahu kamu ada rezekinya. Saya nggak bisa. Wis coba aja diajarin sama si Wakrun. Itu nggak ada satu orang pun yang lewat, dan mereka masih belum sadar kalau malam itu cuma Kliwon. Pas ditebarin jalannya itu bukannya buyar atau membulat begitu ya nyebar, tapi tak ngincup, cuman sedikit aja yang kebuka. Goblok, ada suara seperti itu sama si Tarmidi. Sama namanya saya, sebenarnya namanya saya baru latihan ya nggak bisa. Ya kalau kayak gini kalau ada rezekinya juga dapat katanya. Itu pas jalannya ditarik itu berat memang, dan memang ada yang bergerak di dalam air.
dul dul dul, ih kayak naiwak kayak seperti ada ikannya. Pas ditarik itu memang ada dapat lele, ikan gabus. Itu jumlahnya nggak umum, maksudnya yang nyebar itu tadi di atas itu ya kecil banget ya, lingkarannya itu kecil banget, tapi pas ditarik itu ada gabus. Dulu kan gede-gede mau, Iya. kalau gabus sekarang itu kecil-kecil kan ditembakin terus. Ada tukang pasar ya. Kalau waktu itu dapat gabus langsung berapa biji, berapa ekor, sama ini apa ikan lele. Seneng banget kan Wakrun, langsung nyombong, lu buktinya lihat, oke buktinya itu dapat banyak. Ya Tarmidi bengong ya, kok bisa ya Krun, coba Krun kamu yang nyebar ya, kamu yang lempar lagi aja. Engkau, saya mau kencing dulu, saya mau ini buang air dulu. Nah buang airnya wong di situ juga air banyak banget, sampailah ke pinggiran nyali yang rungsep itu loh. Nah, tanduran itu pohon-pohonan yang samping-samping dia itu main buka resleting langsung cucur itu. Dia itu ngerasa kayak seperti ada yang nabok kakinya katanya, teplek, aduh siapa ya. Ya tapi dia nggak berpikir kalau yang nyentuh itu misalnya makhluk gaib, itu enggak, takutnya ada kelelawar lewat atau apa kan nabrak kakinya. Terus dia sempat ngomong, tadi saya kencing itu kayak ada yang nabrak kaki saya. Udah setan, mesti setan gene katanya seperti itu, setan sini, kamu jangan nakut-nakutin udah tebar aja jaringnya, nanti saya mau ngerokok dulu, baru kerja sebentar ngerokok terus katanya seperti itu. Nah karena memang Wakrun itu ya pas itu ngerasa habis kakinya itu ada yang nabrak itu langsung reaksinya jalan itu dari tempat tadi dia kencing sampai ke tadi ya ke Tarmidi aja, dia ngerasa kayak lemes kakinya loh, kakinya lemes, terus kayak kebas, nggak kerasa, tiba-tiba seperti itu. Aku sih kira lara bisa nih ya, kenapa saya itu kakinya sakit. Allah kamu alasan aja, ya wis kamu lirain dulu, saya mau nebar jaring kata Tarmidi, tapi tiba-tiba saya mules. Ini Tarmidi itu geser, itu kan di sana treknya kan panjang, kalau sekarang itu di situ ada rumah yang dagangan di situ. Itu dia agak ngalor nyari batu-batu, kalau sekarang kan restoran. Nah itu nyari batu-batu, yaitu buang air besar di situ, mulus-mulus. Nah tiba-tiba si Tarmidi itu merasa kaki saya itu kayak tiba-tiba tuh dingin loh, tiba-tiba dingin, padahal nggak nyentuh ke air, kok sembuh, ininya sembuh, rasa sakit itu sembuh. Akhirnya dia itu iseng-iseng jaring lagi, wong sana itu buang airnya itu lama. Nah ditebarlah jaring tersebut, per kali ini itu membulat sempurna, bangga banget kan, wong tadi aja dapat yang tebarannya kecil aja dapatnya segitu banyak, apalagi yang gede. Nah ketika si tali itu ditarik, dia kan dari atas jadi nggak nyentuh ke air kan, itu kayak ada yang nyangkut mau di dalam itu, jadi nggak bisa ditarik sama sekali, adalah bener-bener yang nyangkut dan gerakannya itu del di dalam. Ini kalau misalnya dipaksakan, ikan apa sebesar ini ya, kalau dipaksakan jala ini bisa rusak, bisa jebol. Akhirnya dia ngomong ke Tarmidi yang lagi buang air di jauh sana, di laut, Dek kayaknya ada ikan gede Dek, tapi ditarik nggak mati, ini nyangkut, itu pasti nyangkut di batu, kamu tanggung jawab, nanti rusak. Itu jala itu saya minta duit sama mertua buat beli jala. Nah akhirnya terus gimana ya, nyemplung, paling juga basah katanya seperti itu. Nah itu akhirnya nyemplung. Nah dia baru nyemplung di pinggiran, Tarmidi ngomong, hati-hati Jumat Kliwon katanya seperti itu. Mendengar Tarmidi ngomong di jauh sana ya, Tarmidi nggak nampak sama sekali yang jelas, karena memang obor kan ada di situ. Kalau biasanya dulu bikin obor itu sama ros bambu itu dilebihin sedikit agar bisa ditancepin di ya carang atau bambu itu ya, jadi nggak kelihatan Tarmidinya, cuman ada suara hati-hati Run, ini Jumat Kliwon. Nah mendengar itu dia yang udah nyemplung itu langsung ciut, karena memang dia sebenarnya juga ya penakut juga, apalagi dari kecil ya, orang kampung Jumat Kliwon kayak apa sih,
bisa orang ngomong katanya seperti itu, bisa orang ngomong. Itu kan mau berangkat kita udah ngomong, saya nggak dengar. Nah itu pokoknya itu diangkat udah tanggung. Berarti Wakrun nggak inget hari. Iya nggak inget hari, dia ngertinya namanya nganggur itu hari sama aja. Kalau misalnya ada kuliah kan nanti Kamis berangkat ya kan seperti Iya itu. betul. Iya, nah itu dia nyemplung diterusin kan. Nah ini yang dari satu lutut kemudian makin ke bawah dia makin gerayangin, itu kan harus jongkok posisinya karena harus meraih yang bagian bawah itu loh. Bahkan sekali menenggelamkan muka, ini apa kepalanya itu nyampe ke benam air semuanya. Dia tuh gerayang-gerayang semuanya itu nggak ada gerakan ikan sama sekali, kosong, bener-bener kosong. Itu sampai tebaran jalannya itu kan agak lebar. Ini yang nyangkut mana? Jadi kalau misalnya jala itu kan bulat ya, tapi kalau misalnya ditarik begini kan agak miring jatuhnya gitu ya. Digerayangin sebelah sini, itu seperti ada yang lari nyendol ke sana loh, ke kanan. Oh ikan ini pasti ikan, tapi gede banget, kerasanya itu gede banget sendolannya. Nah dia itu gerak ke kanan, digerayangin lagi, itu ada batu-batuan, lumut segala macam. Itu larinya ke kiri. Nah akhirnya itu tuh sewot, iwak apa ya di, ikan apa ya di, itu gede tapi susah banget, nggak nyantol lagi ngomong seperti itu. Orang ngerti nggak tahu, saya lagi ngeden katanya seperti itu. Nah akhirnya itu kayak dia tuh ngerasa dipermainkan dan lupa lagi itu cuma kliwon lagi seperti itu. Pokoknya ini cepat selesai dan ini penasaran, ada penasaran ini apa, ikan apa gitu kan. Akhirnya jola itu benar-benar dikerekes, ditarik ini talinya yang dari atas, mau kena mau enggak. Ini kayaknya udah lepas dari batuan yang nyangkol. Pas ditarik dia itu kan berarti berdiri itu segini loh, sedada, itu enggak terlalu tengah ya. Pas ditarik itu kayak ada yang tarik-tarikan, jadi yang di air itu narik ke arah lain seperti itu, ke arah ngalor, ke arahnya Tarmidi. Itu bul ditarik itu keras banget, itu gerakannya keras banget. Nah makin kenceng kan si Wakrunnya narik, makin kenceng makin deket. Pas udah deket, Wakrun itu melihat sesuatu yang asli bukan ikan, ini bukan ikan. Jadi kelihatannya nampaknya cuman semacam hitam-hitam tapi kramul-kramul gitu. Gimana sih gambarannya ya, semacam kayak rambut ini sulak, rambut. Iya, tapi yang kalau dimainin di air kan itu ada biak seperti itu. Itu kelihatannya seperti itu, cuman hitam rambutnya kelihatan. Padahal kan kalau jangkauan dari obor tentu nggak bakalan nyampe ke situ, cuman kalas-kalas lah, cuman sedikit-sedikit lah sinarannya nyampe ke situ tuh kelihatan. Itu cuman bel itu di dalam jaring. Ini apa sebenarnya, diangkat paksa. Itu ternyata di bawahnya itu semakin lebar, semakin panjang rambutnya dan biak itu kayak semacam dia itu juga pengen keluar dari jala itu. Ya, pengen meloloskan diri. Diki apa ya, Diki apa di, itu nggak ada suara apapun dari Tarmidi, itu nggak ada sautan apapun. Jadi dia itu udah ingat cuma kliwon lagi, ini makhluk apa, ini bukan ikan yang jelas. Akhirnya itu dia pas dipinggirin itu kelihatan sebesar seperti apa ya, seperti tampa Cina itu loh yang lebar. Itu rambut semuanya, kelihatannya rambut semuanya, terus bener-bener pengen keluar dari ini, kayak ada intinya di dalamnya loh. Kalau lebarnya rambut itu segitu, cuman kayak pengen keluar dari jala. Akhirnya dia takut, si Wakrun takut, tapi dia juga pengen nyelamatin jaring. Akhirnya itu ada refleks, jaring itu dirobek pakai tangan. Brut, si makhluk ini langsung bleng itu ke arah sana, ke arah ngalor, ke arah Tarmidi mungkin. Dia itu langsung bangun dari kali, terus diceritakan itu masih bawa jala, megangin talinya, itu pulang ke rumah itu lari saking takutnya. Tarmidi ditinggal, nggak ingat Tarmidi malah, ingat. tapi dia tahu namanya yang seperti itu apa, kata orang tua itu ya. Kalau di sini nyebutnya apa, rangkaian apa ya, rangkaian. Iya kalau di sini nyebutnya rangkaian ya. Jadi ada
mungkin saya juga pernah cerita di ini ya channel sebelumnya, itu hantu langkean itu seperti itu. Di teman-teman di kampung teman-teman mungkin ada yang seperti itu, mungkin namanya beda. Kalau di kami ini namanya langkean. Saya lagi itu pernah diceritain sama mbaknya situ, mau itu kan dulu saya kalau lagi kecil kan sering nyiramin singkong yang masih kecil-kecil loh, singkong yang baru ditanam. Terus di pinggir kali kan nyiram di situ, kadang sampai sore ketemu sama mbaknya situ. Terus ya namanya orang tua kan, saya senang dengerin cerita-cerita horor, cerita-cerita yang menakutkan dari orang tua, padahal saya juga takut tapi seru. Dulu cerita gara-garanya apa, saya pas waktu itu buat iseng-iseng ada nabur sini tuh namanya apa, tajuran ya, Ya, tenggaran, pancing yang ditancepin di pinggir kali, terus dikasih umpan kodok kecil itu, kodok pancet. Itu targetnya biasanya ikan gabus, kalau enggak belut yang besar itu moa. Nah, saya disapa sama mbaknya situ, wih sore orang balik, udah sore nggak pulang. Itu sambil nungguin ini apa, ikan itu sambil nungguin pancing, siapa tahu ada ikan gabus yang makan. Oh itu pancingan kamu, yang di pinggir ditunjuk pancingan kamu. Iya Wak, kalau enggak ya panggilnya kadang-kadang saya panggil Wak, kadang-kadang panggil Ki. Kalau mau mancing jangan yang gabus kecil tuh di tengah katanya, kamu lihat itu yang di buletan yang di tengah. Jadi kali dulu tuh tumbuhannya kan ini ya, kiri kanan sampai bisa rindang banget. Terus kalinya itu warnanya hijau karena bukan musim ini ya, musim penghujan. Itu banyak sampah-sampah daun itu kadang-kadang ngumpul, terus ada yang bolong. Kelihatan dari saya itu nggak umum, kepalanya ikan gabus ini, percaya apa enggak ya, sebesar bedogolnya ini, bedogolnya pisang klutuk. Itu kan gede banget ya, pisang klutuk yang biasa buat dodol itu gede banget, luar biasa gede. Cuman yang nampak cuman kepala sampai setengah badan, karena bagian ekor ke sana, perut sampai ekor itu kayak ketutupan sampah-sampah tadi. Saya langsung kaget kan, padahal jauh tapi saya mundur. Wah, emang itu kan gabus? Kan gabus, itu rajanya katanya seperti itu. Asli apa bukan ya? Samplong beneng, katanya disuruh ditimpuk. Saya nggak berani kan, lagi apa ya Wak, di depannya kamu lihat itu ada apa. Jadi ada kedebok ngambang, terus di atas kedebok itu ada kodok hijau gede banget segini nih, kodok hijau gede banget, kayak dia itu lagi mau makan kodok itu, target ngincer. iya lagi ngincer target. Akhirnya karena saya iseng, lemparin aja, coba kamu pakai tanah, kalau nggak percaya itu gabus asli. Saya lemparin, plung, blur, kayak ya kali selebar itu. Dari gerakannya dia yang kaget itu langsung saya kaget sendiri ya, ketakutan. Cuman yang ada orang tua ya, tapi saya seru, itu ikan sampai segede itu. Tahu asli apa enggak, yang jelas kan nampaknya asli kan. Nah akhirnya dia nurusin cerita, kamu mancing yang hati-hati di sini, soalnya kan ya namanya hantu air itu bahaya. Kalau misalnya kamu itu anak-anak yang lain misalnya ke kebun terus dibawa wewe gombel, dulu kan sering ada anak-anak dibawa wewe ya paling-paling rada koleng sedikit tapi kan hidup. Kalau dibawa ke air kita nggak bisa napas, yo pasti ya lewat, katanya seperti itu. Saya itu pernah dibawa pas lagi muda itu, pernah itu gogo, katanya gogo itu ngambil ikan pakai tangan kosong, biasanya di pinggir-pinggiran. Jadi kalau nggak nyari udang ya nyari ikan yang di lubang-lubang itu loh. Terus pernah ditarik sosok rambut, jadi ada rambut yang lipet di kakinya dia itu loh. Saya walaupun belum belum melihat wujudnya, tapi saya udah tahu ini pasti langkean. Nah ada sih pas lama-lama saya tarik-tarikan, karena memang ya powernya kan kenceng banget. Saya itu pegangan akar, dan ingat sama orang tua, kalau kamu ketarik sosok ini jangan sampai bun-bunannya itu kerendam ke air, karena konon dia itu nyucus bun-bunan. Nyedot bun-bunan sini, kalau ada mayat yang bun-bunannya bocor katanya gitu ya,
pelakunya itu, walau alam. Nah sampean akhirnya apa, saya tarik-tarik kan, saya pegangin akar, saya baca macem-macem. Nah itu dilepasin kaki saya udah capek banget padahal hampir nyerah. Nah itu nimbul itu samping saya itu ya seperti tadi yang wakrun itu loh, kembul-kembul cuman rambut. Nah kembali lagi ke cerita tadi ya, wakrun akhirnya kapok bisa dibilang seperti itu. Dan yang bikin lucu lagi, si Tarmidi itu kenapa nggak ada suaranya? Tarmidi itu udah kelenger duluan di sana, bahkan dalam kondisi yang belum cebok, karena dia yang pertama digangguin sosok itu. Bahkan sebelumnya ada sosok muncul juga. Nah itu ya kan. Nah akhirnya itu ceritanya kan besok harinya, dan mereka akhirnya kapok, nggak pernah jalan lagi. Iya, nggak pernah ngejala di situ lagi. Saya dapat cerita itu ketika mancing di sana kan, kalau nggak salah waktu itu ada situ juga. Terus itu Mas Budi yang cerita tentang ya uangnya itu yang pernah jala di situ. Nah itu kalau menurut jenengan gimana itu ya, sosok langkaian memang seperti itu Yang bentuknya? itu bentuknya Itu ya seperti rambut, seperti rambut apa sapu icuk gitu yang itu. iya, rambutnya hitam, Iya, kayak sapu icuk ya. tapi dia halus kayak lumut ya. Kayak lumut. Saya di Waduk Penjalin juga pernah seperti itu, tapi itu fisik. Jadi ganggangnya itu mirip kayak lumut yang panjang banget. Meskipun pasukan katak juga tetap kalau kelipet itu susah nyopotnya. Lengket juga dia. Iya, semakin kita bergerak kayak semakin ngelipet di kaki. Berarti sosok langkaian itu sama Buncul kan berbeda ya Mas ya? Beda. Nah kalau gambaran Buncul itu seperti apa? Itu kayak kalau pernah lihat itu film apa itu namanya, Lord of the Ring itu. Oh, Gollum Ya, hampir seperti itu bentuknya. Mirip sama si Gollum. Ya emang kalau yang pernah saya lihat warna-warnanya juga mirip banget. Putih-putih ke abu-abuan begitu loh ya. Iya. Kepalanya emang besar ya? Kepala besar, tapi nggak ada rambut cuma beberapa biji doang. Rambutnya paling sedikit, sama ini apa, kupingnya kepanjang, panjang lancip. Itu ada yang sebelah sana Mas Dasuli, kakinya kayak bebek, berarti dia itu lebih teliti lagi ngelihatnya. Kalau saya nggak sampai ke situ-situ, udah takut duluan kan. Kayaknya pelihara juga dia. Oh, pelihara juga ya Jul. Kita ngobrol-ngobrol kayak gini, ada sosok itu Mas? Ada pasti. Ada, mendekat apa enggak? Kadang itu ini kita air. Dia kan hidupnya di air. Iya, hidupnya di air ya. Maksudnya ini dekat banget sama kali, sama sungai, jadi kemungkinan mereka juga mendengarkan. Mas Warmo juga dulu katanya sama mbahnya pernah melihat ya. Sering, setiap subuh itu pasti ada. Ini jadi tempat duduk saya di sini, di depan rumahnya Mas Warmo itu dekatnya sama jembatan. Jadi kalau habis jembatan itu ada masjid. Situ kalau subuhan diajak mbah ya. Iya. Diajak mbah ke, ceritanya gimana itu Mas? Ini kalau setiap hampir kalau subuh itu kalau mau berangkat ke masjid itu pasti kalau buka pintu itu udah kedengaran duluan. Apa kayak orang pada loncat itu, blong. Deket sih ya. Iya. Ada suara dentuman di air ya, sesuatu yang tapi nggak sekali gitu. Banyak. Terus kan waktu itu takut kan, namanya masih kecil. Terus kata ini apa, ngomong masih mbah apa itu mbah, udah nggak apa-apa ikut aja, yang penting pegangan apa namanya kalau itu mukena ya, mukena. Yang penting pegangan mukena aja. Udah jalan nyampe masjid itu hampir setiap hari. Tapi pas di jembatan itu ngelihat sosok-sosok itu? Sosok lihat ya, sejelas tadi ya berarti ya. Itu pada apa bahasanya, ningkring ya, pada nangkring di area jembatan. Iya, tapi jarak sekitar 10 meter itu masih kelihatan. Tapi kalau udah mau deket pasti loncat. Tapi tadi kalau kita ngomongin sejak awal nggak begitu, tapi ketika ini ngomongin yang dekat langsung ada ya. Langsung ada. Tempatnya di sebelah mana? Bawah jembatan. Bawah jembatannya, tapi kayaknya dia mendekat gitu loh rasanya. Begitu, tetap jarak dia. Iya.
Cuman tadi lagi nyenengan tuh nyebutin itu ningkring itu langsung kerasa set. Oh iya. Merinding juga. Tapi ada fenomena begini, kalau dulu kan sebelum tahun 2000-an sepertinya hampir setiap orang yang apalagi jalan malam lah. Ini apa ya, fenomena keren sih teman-teman. Jadi enggak orang yang bisa ngelihat goib, enggak yang dohiran, semua itu ngerasain. Jadi fenomena tadi intensitas mereka itu kalau dulu itu eksistensinya ya. Iya. Benar-benar keren banget. Jadi ya suara tadi paling enggak itu dengar suara sesuatu yang nyemplung blang. Kalau dulu kan masih alami banget. Kalau sekarang kan udah banyak suara motor, banyak suara apa, udah nggak terlalu ya. Iya, soalnya di kampung kami kan misalnya saya punya teman di daerah Diwerna, ada Kaligung ya Mas Juli. Di sana itu saya pernah diajak mancing ke sana. Terus banyak pantangannya juga, katanya kalau misalnya beduk jangan di bantaran sungai dulu karena sampean itu bukan orang sini gitu kan, takutnya ada apa-apa. Malah saya pernah saya mancing cuman berdua, teman saya agak jauh, terus itu beduk. Kalau beduk sini kan jam 11 lebih ya. Saya dari tadi itu ada ganti umpan, ada kencing, ada segala macam lah di situ. Saya nggak mendapatkan satu orang pun, tapi ketika saya jatuhin, baru sepersekian detik saya ngeliat ke belakang, saya tuh jatuhin umpan, tiba-tiba di samping saya tuh ada nenek-nenek, terus ngomong, "Mas, minggir disit," katanya seperti, "minggir disit, kok gampang mancing maning." "Mas, minggir dulu, gampang nanti mancing lagi, ini beduk," katanya seperti itu. "Oh iya Pak, iya. Soalnya agak kejadian, soalnya sudah banyak kejadian." Itu saya ya kan ini pas narik waktu itu ikan tawes ya yang makan udang. Saya umpannya udang kecil, saya angkat dapat tawes, otomatis kan neneknya sebelah sini, saya ambil begini, nggak ada siapapun itu mau. Nah begitu juga teman saya yang dari Adiwarna, saya bilang, "Ya, tempat kamu ikannya banyak." "Ya banyak banget lah, tempat saya namanya kali gede, yuk mancing tempat saya." Saya bilang, "Molah, nggak mau," katanya. "Kenapa?" "Banyak buncurnya," katanya. Jadi kalau anak sini bukan mengecilkan ya, hari-hari seperti itu udah biasa. Nah, kita nggak takut, kita umum lah. bahkan kita mandi-mandian loncat-loncatan dari jembatan kan mau. Ya orang sini takut sama momoknya kali sana, orang sana juga ya, balik kan takut sama di sini. Atau orang tua juga kalau misalnya korban itu juga pasti orang jauh, jarang orang dekat, seperti itulah ya. Nah tadi itu ada cerita dari Mas Budi tentang uaknya, itu sosok hantu air lah ya, namanya itu Langkean, yang tentu berbeda dengan Buncul ya. Kalau dia nggak naik ya. Kalau Langkean enggak. Nah, itu mungkin di daerah teman-teman itu beda penyebutan atau beda nama. Tadi ceritanya sih ya, kita itu mau syuting agak sore, terus ternyata itu tambah rame. Saya mohon maaf, mungkin di cerita ini banyak lalu lalang kendaraan atau apa yang namanya ngobrol ya seperti ini. Saya masih ngerayu supaya Mas Warmo itu mau tampil di sini ya, di depan kamera, apa Mas Juli atau teman-teman yang di depan, tapi nanti wis lah ya. Itu tadi cerita dari Mas Budi dari Tegal, menceritakan sebuah kejadian masa lalu ya yang dialami uaknya ketika usia 28 tahun lah ya. Dalam kebingungannya mencari pekerjaan, diajak jala, malah yang di dalam jala itu Langkean, bukan dapat uang, ikannya dijual malah dapatnya apes. Nah itu tadi si Tarmidi itu dinampakin tadi ya, sosok Langkean itu pas di dekat pokongnya, jadi kakinya itu kayak dilipat, karena memang di ini kan di batu itu kan separuhnya itu nempel ke air, dilipat begitu. Pas dia nengok, untungnya dia naik ke atas, pingsannya di atas, sempat lari, menyelamatkan diri. Iya itu katanya yang nemuin Tarmidi itu pingsan orang-orang yang mau ke pasar itu loh. Yang mau ke arah pasar itu, yang jualan kerupuk, jualan tempe itu kan kadang pakainya bakul itu yang digendong, itu nemu ada mas-mas
telanjang bulat. Aduh, masih belum cepok, pingsan. Ya ada lucunya sih. Nah sekarang sudah beda semenjak ada pembersihan kali, pohon-pohon gedenya udah di beko ya, udah dibersihkan. Masih ada eksistensi mereka tapi nggak seperti dulu. Ini ada cerita tadi dari Mas Budi, semoga bisa menghibur teman-teman semuanya di malam Jumat Kliwon ini. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang mengena, ada hal-hal kata-kata yang nggak berkenan, kami mohon maaf. Dan kita akan jumpa lagi besok insya Allah di Ayung Horror Stories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.